Upaya memperkuat ketahanan sektor peternakan dalam menghadapi ancaman penyakit mulut dan kuku atau PMK terus dilakukan melalui kegiatan pengabdian dan kolaborasi nasional bertajuk Penanggulangan PMK melalui nutrisi dan teknologi pakan ternak dalam mendukung Sustainable Development Goals. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Dr. Insinyur Gede Suwarta MSI IPM, Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Udayana Bali, dan Dr. Insinyur Laode Arsyad Sani MSc IPM, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Lurah Padaleu, Kecamatan Kambu, dan antusias dihadiri warga selaku kelompok peternak. Penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit menular pada hewan berkuku belah yang disebabkan oleh virus tipe A dari famili Picornaviridae dengan genus Aptovirus. Virus ini memiliki daya tular yang sangat tinggi sehingga memerlukan langkah pencegahan dan pengendalian secara terpadu. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung antar ternak seperti droplet, leleran hidung, air liur, hingga serpihan kulit hewan yang terinfeksi. Penularan juga dapat terjadi melalui sisa pakan atau limbah yang terkontaminasi produk hewan maupun melalui kontak tidak langsung yang melibatkan berbagai vektor. Manusia juga dapat berperan sebagai pembawa vektor mekanis virus apabila membawa kontaminasi pada pakaian, alas kaki, atau peralatan setelah kontak dengan hewan yang terinfeksi. Gejala klinis PMK yang perlu diwaspadai meliputi demam, penurunan nafsu makan, produksi air liur yang berlebihan, munculnya luka atau lumpuh pada rongga mulut dan kaki, serta kuku yang mudah lepas. Masyarakat khususnya peternak tentang bagaimana mengolah pakan itu agar ternaknya bisa tumbuh dengan baik, berproduksi dengan baik, sehat, dan memberikan nilai tambah kepada ternak itu sendiri. Yang resep-resep yang sudah disampaikan apa-apa saja Pak? Ya, tadi resepnya kita berikan penambahan probiotik ya, yang kita buat sendiri dari proses peternakan yang bisa kita berikan kepada peternak yang nantinya itu juga bisa dibiakkan kembali probiotik itu sehingga menjadi lebih banyak. Sulawesi Tenggara ini ternyata luar biasa, daerahnya luas, peternakan ini luar biasa. Jadi kalau dikembangkan dengan baik, apalagi di sini ada fakultas peternakan, ya akan luar biasa. Ya, tadi saya keliling-keliling juga sama Bapak Madeknya, Pak Dr. Arsyad. Ya, kita lihat tuh potensi peternakan di Sulawesi Tenggara ini luar biasa. Ya, tinggal sekarang bagaimana cara mengemas itu saja. Wakil Dekan Fakultas Peternakan UHO, Dr. Laode Arsyad Sani, menekankan pentingnya penerapan manajemen kesehatan ternak yang baik, didukung oleh nutrisi berkualitas dan teknologi pakan yang tepat sebagai bagian dari strategi pengendalian PMK. Peningkatan daya tahan tubuh ternak melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi menjadi salah satu langkah penting dalam menekan dampak penyakit sekaligus meningkatkan produktivitas peternakan. Tugasnya itu adalah tridharma. Jadi selain mengembangkan bagaimana pendidikan, harus ada penelitian dan harus berpengabdian, mengabdikan diri kegiatan-kegiatan apa yang di riset di penelitian itu adalah hilirisasinya itu pengabdian. Salah satunya itu kami harus turun ke masyarakat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan peternakan maupun misalnya peternakan itu bagaimana membudidayakan, bagaimana pakan dan nutrisi yang dibutuhkan untuk keberlanjutan usaha ternaknya maupun dari sisi kesehatan, bagaimana bisnisnya, sehingga kita harapkan ada pemberdayaan masyarakat ini dari meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka di bidang usaha peternakannya. Nah, kami sekarang ini hari ini menelurkan 10 kurang lebih kelompok-kelompok untuk berpengabdian itu dari kurang lebih ada 16 universitas yang kami rekrut untuk bersama-sama berkolaborasi untuk hal yang sama, berpengabdian masyarakat bersama atas peternakan Oleo. Melalui kegiatan pengabdian kolaboratif ini, para akademisi berharap peternak semakin memahami pentingnya biosecurity, manajemen pakan, serta deteksi dini terhadap PMK. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan Sustainable Development Goals, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan, dalam mendukung pembangunan peternakan yang sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Tim Liputan Sultra TV melaporkan.